21. Paman mempunyai beberapa ekor kambing dan beberapa kandang. Jika setiap kandang diisi 2 ekor kambing, maka ada 12 ekor kambing yang tidak mendapat kandang. Jika setiap kandang itu diisi 3 ekor kambing, maka ada 1 ekor kambing yang tidak mendapat kandang. Banyak kambing paman yang dicari atau ditanyakan itu banyak kambing. Karena di sini untuk banyak kandang itu belum kita ketahui jumlahnya, kita misalkan dengan sebuah variabel. Kita misalkan banyak kandang itu sebagai K. Setelah kita misalkan banyak kandang itu sebagai K, kita ketahui untuk menentukan banyak kambing, ini bisa kita tentukan dengan mengalihkan berapa banyak kandang yang dimiliki oleh paman dikalikan dengan setiap kandang itu ada berapa kambing. Jadi pada kondisi yang pertama, ketika setiap kandang itu diisi oleh 2 ekor kambing, berarti di sini banyak kambingnya 2 kali K, 2K. Masih ada nih yang tidak dapat kandang, ada 12. Jadi ini ditambah 12. Ini untuk kondisi yang pertama. Ini kondisi yang pertama. Nah, kemudian pada kondisi yang kedua, ketika kandangnya itu diisi masing-masing dengan 3 ekor kambing, berarti banyak kambingnya kan 3 kalikan banyak kandangnya atau 3 kali K, ditambah yang masih ada di luar alias tidak dapat kandang itu ada 1. Berarti 3K ditambah 1. Ini kondisi yang kedua. Kita tahu bahwa banyak kambingnya tuh sama antara kondisi yang pertama dengan yang kedua karena tidak ada misalnya aktivitas jual beli kambing, penambahan atau pengurangan jumlah kambing, maka kondisi yang pertama dan kedua itu banyak kambingnya sama. Dengan demikian bisa kita tulis persamaannya 2K ditambah 12 sama dengan 3K tambah 1. Kemudian yang variabel K kita pindah atau jadikan 1 ke ruas kanan karena 3K ini kan lebih besar nilainya daripada 2K. Jadi biar nanti tidak melibatkan bilangan negatif, maka 2K-nya kita pindah ke kanan. Jadi dikurangi 2K. Kemudian satunya di sini kita pindah ruas ke kiri. Oke, untuk hasil 3K kurangi 2K itu K. Berarti K sama dengan 11. K tadi merupakan banyak kandang. Dengan demikian, untuk banyak kandangnya sudah kita temukan di sini 11 kandangnya. Kalau misalnya K-nya 11, maka bisa kita tentukan banyak kambingnya. Banyak kambing, ini boleh pakai persamaan 1 maupun 2. Ini kita pakai yang persamaan kedua saja. Banyak kambing itu 3K ditambah 1. Berarti 3 kalikan kandangnya 11 ditambah 1. 3 kali 11 itu 33 tambah 1 sama dengan 34. Jadi untuk hasilnya atau banyak kambing paman itu ada 34 ekor. Lanjut nomor 22, perhatikan gambar. Di sini ada beberapa garis yang ada yang saling sejajar, ada yang saling berpotongan. Nah, di sini kita diminta menentukan nilai X dan Y, biar nanti kita bisa menentukan juga kebenaran nomor 3 atau nomor 4. Kita lihat di sini. Untuk alfa nilainya 122 derajat. Untuk alfa, posisi sudut alfa, ini kita cari mana nih, sudut mana nih yang sama dengan sudut alfa. Sudut-sudut yang besarnya sama itu kemungkinan kalau enggak saling bertolak belakang yang ada di sini, ya, sehadap. Itu kalau hubungan dari sudut-sudutnya bertolak belakang dan sehadap itu pasti besar sudutnya sama. Nah, yang sehadap itu ada di sini sudutnya. Nah, sudut C yang ada di sebelah sini. Sehadap. Karena sehadap, maka besarnya sama juga, 122 derajat. Kemudian, untuk sudut Y, kita lihat untuk sudut Y itu berpelurus dengan sudut yang besarnya 120 derajat, 122 derajat. Otomatis yang sudut Y
itu bisa kita ketahui dengan mengurangi 180 derajat dengan 122 derajat. Sudut Y itu berarti dapat kita tentukan sama dengan 58 derajat. Nah, 58 derajat. Kita kemudian bisa menentukan sudut X. Nah, di sini ada sudut luar. Ada sudut luar di sini. Sudut beta itu merupakan sudut luar dari segitiga BCD. Dari segitiga yang ini. Nah, kita ingat lagi untuk teorinya. Besar sudut luar sebuah segitiga itu sama dengan jumlah sudut dalam segitiga yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Kita tahu bahwa beta ini berpelurus dengan sudut BDC. Nah, maka sudut beta itu besarnya merupakan jumlah dari sudut dalam yang tidak berpelurus dengan beta. Jadi sama dengan jumlah X dan Y. Jumlah X dan Y. Beta besarnya 135 derajat. Sementara sudut X-nya ini belum kita ketahui. Dan Y besarnya 58 derajat. Dengan demikian, untuk memperoleh besar sudut X bisa kita cari dengan mengurangi 135 derajat dengan 58 derajat. Kita dapatkan nilai X. Itu sama dengan 77 derajat. Nah, kita tentukan pernyataan mana saja yang tepat. Nilai X 77 derajat, benar. Kemudian nomor 3, X ditambah Y sama dengan 135 derajat. Betul, tadi besar sudut X dan Y kalau dijumlahkan sama dengan sudut luar dari BDH ini atau betanya. Maka pernyataan yang benar adalah nomor 1 dan 3. Nomor 23, perhatikan gambar. 3 buah persegi disusun seperti pada gambar. Luas persegi pada gambar masing-masing itu 9 cm kuadrat, 25 cm kuadrat, dan 49 cm kuadrat. Keliling daerah yang diarsir. Keliling daerah yang diarsir ini yang orange ini ya. Untuk menentukan keliling daerah yang diarsir, kita perlu menjumlahkan seluruh sisi-sisi yang ada di tepi bangunnya ini. Jadi kita jumlahkan yang miring ini ya. Yang ini, yang miring ini kita jumlahkan dengan yang sini. Nah, ini semuanya kita harus tentukan panjangnya. Dari mana kita memperoleh masing-masing ukurannya? Dari informasi yang diketahui. Di sini diketahui bahwa masing-masing persegi itu luasnya 9, 25, dan 49. Ketika sebuah persegi diketahui luasnya, maka bisa kita tentukan panjang sisinya dengan mengakar. Karena luas persegi itu kan bisa ditentukan dengan menguadratkan panjang sisinya atau S kuadrat. Dengan demikian, untuk memperoleh nilai S, kita harus menarik akar luasnya. Ketika sebuah persegi itu punya luas 9 cm kuadrat, maka panjang sisinya sama dengan akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3. Kemudian yang 25 ini, kalau sebuah persegi luasnya 25 cm kuadrat, maka sisinya sama dengan akar 25, yakni 5 cm. Lanjut, kalau sebuah persegi memiliki luas 49 cm kuadrat, maka panjang sisinya sama dengan akar 49, sama dengan 7. Kita tentukan persegi mana saja dengan panjang 357. Tentu saja yang paling kecil ini 3 ya. Di sini 3. Tidak begitu kelihatan kalau merah, jadi kita pakai biru saja. 3. Oke, yang ini 3. Kemudian panjang sisi yang persegi dengan ukuran sedang ini berarti 5. Nah, yang paling besar ini berarti 7. Berarti sini 7, sini juga 7. Kemudian yang ini belum kita tentukan, yang ini 3. Di sini 3. Nah, yang kecil ini belum, yang kecil. Kita tahu bahwa untuk yang persegi sedang segini itu kan panjangnya 5 cm. Berarti untuk ukuran yang sini, nah ini yang kecil ini, berarti kan 5 dikurangi 3, karena di sini kan 3. 5 kurangi 3 berarti di sini 2.
Ada lagi di sini. Nah, segini 7. Kemudian yang ini 7. Kemudian yang ini kan 5. Berarti otomatis yang sini, yang bagian sini, yang ini kan otomatis 2 berarti. Dengan demikian yang segini, yang ini ke sini itu berarti 3, segini 3 ya, dikurangi 2, segini 2. 3 kurangi 2 itu 1. Kemudian yang miring ini belum kita tentukan. Nah, ini merupakan sebuah segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku bisa kita tentukan sisi miringnya dengan teorema Pythagoras atau triple Pythagoras. Yang ada di sebelah sini panjangnya 5. Berarti 5, 12, satunya 13. Kita ingat triple Pythagoras. Triple Pythagoras sambil menghafalkan ya. Yang sering muncul itu yang pertama 3, 4, 5. Kemudian 5, 12, 13. Kemudian 7, 24, 25. Nah, yang satu lagi 8, 15, dan 17. Oke, berarti kita pakai triple Pythagoras yang ini 15, 12, 13. Oke, sisi siku-sikunya di sini 5, kemudian ini 12 keseluruhannya ini. Maka sisi miringnya itu segini, tuh 13. Nah, tinggal kita jumlahkan seluruh sisi-sisi dari daerah yang diarsir. Kita mulai dari yang miring ini ya, 13 ditambah 7, 13 tambah 7, kemudian ditambah 7 lagi, tambah 1, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, kemudian ditambah dengan 2. 13 tambah 7 itu 20. 20 tambah 7 ini 20, 20 tambah 7, 27, 28, 28 tambah 3, 31, 31 tambah 3, itu 34, 34 tambah 2, 36. Nah, maka untuk keliling daerah yang diarsir, sudah kita temukan di sini, sama dengan 36 cm. B jawabannya. Nomor 24, perhatikan gambar. Sawah milik paman dan sketsanya tampak seperti pada gambar. Jika luas daerah persegi panjang ABCD 1.200 meter persegi, luas daerah persegi EFGH 225 meter persegi, dan panjang sisi kolam berbentuk persegi EJBI 5 meter, maka luas daerah yang ditanami padi. Kita hitung satu persatu. Di sini untuk kolamnya tadi panjang sisinya 5 meter. Di ini panjangnya 5. Dengan demikian kita tentukan dulu untuk yang ditanami padi yang daerah sini, yang daerah ini. Ini. Berarti ini luas AJEICD alias luas daerah yang ditanami padi pada persegi panjang ABCD. Tadi untuk luas ABCD sudah diketahui. Luasnya di sini 1.200. Berarti kita kurangi di sini 1.200, tinggal kita kurangi dengan luas EJBI. Luas EJBI bisa kita hitung dengan mengalihkan sisi kali sisi karena bentuknya persegi. 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi untuk luas daerah yang ditanami padi pada persegi panjang ABCD itu 1.200 kurangi 25. Nah, itu sama dengan 1.175. Lanjut, kemudian yang bawah, yang daerah bawah ini. Kita tentukan luas daerah yang ditanami padi pada persegi EFGH. EFGH sudah diketahui untuk luasnya. Itu 225. Jadi, untuk luas JF BJ FGHI alias yang sini itu sama dengan kita kurangi 225 dengan luas kolamnya. Luas kolamnya tadi 25 sama dengan 200. Nah, tinggal kita
Tentukan total keseluruhan daerah yang ditanami padi. 1175 ditambah 200 itu 1375. Dengan demikian, untuk jawabannya itu C. Pada soal nomor 25 disajikan sebuah wacana tentang konstruksi jembatan. Kita langsung cermati informasi yang dibutuhkan untuk menentukan pernyataan mana yang benar. Diketahui panjang BE 13. BE 13. Jadi yang panjang ini. BE ini 13. Panjang BC 5 meter. BC 5 meter. Ini 5 meter. Kemudian panjang ED 4. ED di sini panjangnya 4. Dan AB 1 meter. AB 1 meter di sini berarti. Di sini 1 meter. Kemudian kita diminta menentukan beberapa ukuran yang harus kita tentukan kebenarannya. Kita lihat di sini untuk yang pertama bisa kita tentukan adalah CE. Karena CE ini merupakan bagian dari sisi segitiga BCE. Kita cermati untuk segitiga BCE merupakan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Di mana sisi miringnya itu 13. Sisi siku yang lain itu 5. Masih ingat triple Pythagoras yang tadi? 5, 12, 13. Ini merupakan triple Pythagoras. Sehingga ketika sisi miringnya 13, sisi siku-siku yang lain 5, maka sisi siku-siku yang belum diketahui itu berarti panjangnya 12. Berarti CE itu sama dengan 12. Sudahkah bisa kita tentukan? Nah, yang nomor 4 ini berarti salah. Dengan demikian bisa kita tentukan untuk nomor 3 ini pasti benar. Oke, CE 12. Berarti yang kita perlu cek adalah AD. AD atau CD. Nah, ini. CD ini bisa kita tentukan CD. Nah, CD ini kan berarti yang ini. Nah, CD, CE tadi 12, DE-nya 4. Berarti untuk panjang CD itu kita kurangi saja 12 dengan 4 sama dengan 8. Oke. Untuk CD itu panjangnya 8. CD sama dengan 8. Panjang CD 8. Berarti yang tepat itu nomor 1. Yang ini salah. CD salah. Oke. Kita langsung bisa tentukan pernyataan nomor 1 dan 3 itu berarti benar. Jawabannya yang A. Nomor 26, terdapat sebuah gambar kolam renang dengan bentuk seperti berikut. Diketahui di sini beberapa ukurannya. Untuk diameter AB diketahui sama dengan diameter CD. Sama dengan jari-jari BD. Panjangnya itu 14. Jadi di sini untuk diameter AB itu panjangnya sama dengan diameter CD yang ini. Sama dengan jari-jari BD. Masing-masing panjangnya sama, yakni 14 meter. Yang ditanyakan adalah keliling kolam renang. Kita perhatikan di sini untuk busur AB yang ini. Busur AB ketika digabung dengan busur CD menjadi sebuah lingkaran utuh dengan diameter 14 cm. Dengan demikian kita tentukan dulu untuk yang ini ya, yang busur AB dan CD. Kita hitung di sini. Tadi untuk panjang busur AB ketika digabung dengan panjang busur CD ini menjadi sebuah lingkaran utuh. Berarti panjangnya sama dengan keliling sebuah lingkaran dengan diameter sama dengan 14 meter. Untuk menentukan keliling lingkaran, kita bisa menghitungnya dengan rumus pi kalikan diameter. Karena diameternya itu bisa dibagi 7, maka kita pilih pi 22/7 kalikan diameternya 14. 14 itu bisa dibagi 7 hasilnya
2. Jadi untuk kelilingnya itu sama dengan 22 dikali 2, 44 meter. Nah, sudah kita temukan untuk busur AB dan CD, itu panjangnya ketika digabung 44 meter. Kita lihat untuk busur BC dan AD. Busur BC kalau digabung dengan busur AD itu menjadi sebuah setengah lingkaran. Jadi kalau AD doang nih, ini adalah busur seperempat lingkaran dengan jari-jari 14. BC juga seperempat lingkaran, busur seperempat lingkaran dengan jari-jari juga 14. Kalau panjang AD dan BC ini digabung, jadilah sebuah setengah lingkaran, busur setengah lingkaran dengan jari-jari 14. AD dan BC ini ya. Busur AD dan BC itu merupakan setengah keliling dari lingkaran dengan jari-jari 14. Kalau jari-jarinya 14 berarti diameternya sama dengan 28 meter. Kita hitung untuk keliling dari sebuah lingkaran dengan diameter 28, itu berarti setengah kalikan 22/7 kalikan diameternya 28. 28 kalau dibagi 7 itu dapat 4. Nah, 4 kalau dibagi 2 itu dapat 2. Nah, maka panjang busur AD dan BC kalau digabung itu ternyata 44 meter. Maka bisa kita tentukan keliling kolam renang dengan menjumlahkan seluruh panjang busur yang sudah kita tentukan panjangnya ini. Jadi untuk keseluruhannya atau kelilingnya itu berarti 44 ditambah 44 sama dengan 88. Jawabannya C. 27. Perhatikan gambar. Seorang pengrajin batik membuat pola seperti pada gambar. Diketahui diameter lingkaran kecil sama dengan 14 cm. Ini untuk diameternya itu 14 cm. Dan pi diketahui sudah ditentukan di sini besarnya 22/7. Luas daerah yang diarsir. Jadi kita menentukan luas daerah yang berwarna coklat. Di sini kalau kita perhatikan, ini ada sebuah setengah lingkaran nih, setengah lingkaran dengan diameter 14 tadi. Ini. Kalau setengah lingkaran ini kita pasang ke sebelah sisi yang kosong, ini jadi sebuah seperempat lingkaran. Ini jadi sebuah seperempat lingkaran. Ini kan tadinya kan bolong di sini. Kalau misal bagian yang ada di sebelah sini itu kita isikan ke sini, ternyata jadi utuh nanti. Nah, seperti ini. Jadi sebuah seperempat lingkaran yang utuh. Begitu juga untuk yang bawah ini. Bagian yang ini, yang sebelah kanan, kalau kita masukkan ke sebelah sini, juga nanti akan menjadi sebuah seperempat lingkaran yang utuh, seperempat lingkaran utuh dengan jari-jari 14. Kalau seperempat lingkaran ditambah dengan seperempat lingkaran, itu menjadi setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Dengan jari-jari sama dengan 14 cm. Maka luas daerah yang diarsir itu simpelnya, biar lebih simpel kita menghitungnya, bisa kita tentukan dengan mencari sebuah luas setengah lingkaran dengan jari-jari sama dengan 14 cm. Luas lingkaran bisa kita tentukan dengan rumus pi r kuadrat. Pi sudah ditentukan di sini 22/7. 22/7. Kemudian jari-jarinya 14, kita substitusikan R-nya 14 kali 14. Jangan lupa karena ini merupakan setengah lingkaran, berarti kita kalikan setengah. Di sini kita sederhanakan dulu. Untuk 14 kalau dibagi 7 itu dapat 2. Kemudian yang ini, 2 yang ini bisa kita sederhanakan dengan yang di sini. 2 bagi 2, 1. Maka untuk luasnya
kita harus mengalikan 22 dengan 14, yakni 308 cm pangkat 2. Nah, ini merupakan luas dari daerah yang diarsir. Jawabannya A. Nomor 28, disajikan sebuah soal literasi tentang mainan dari kayu. Singkatnya, mainan anak itu dibentuk dari gabungan antara kubus dan limas, seperti yang sudah diilustrasikan dalam soal ini. Diketahui panjang AB 16 cm. AB 16 cm di sini. Kemudian PQ, panjang PQ sama dengan 12 cm. PQ. Kita cari. Nah, PQ berarti di sini. PQ ini 12. Kemudian panjang TU itu 10 cm. TU. Nah, TU berarti ini tinggi segitiga yang ini. TU di sini. Panjangnya itu 10 cm. TU 10 cm. Nah, yang diminta tentukan itu adalah luas seluruh permukaan mainan anak. Ingat, kalau menentukan luas permukaan, maka yang kita perhitungkan itu hanya yang terlihat di permukaannya saja. Misalnya, yang lebih mudah itu kita lihat di sini untuk yang bagian bawah, yang bagian kubus. Yang bagian kubus itu ada yang tertutup di atasnya ini. Yang atas ini tertutup kubusnya. Nah, ini berarti tidak kita hitung. Dengan demikian, untuk bagian yang kubus ini, luas permukaannya bisa kita tentukan dengan mencari 6 luas persegi. Karena kubus itu terdiri dari 6 persegi yang kongruen, dikurangi dengan luas yang tertutup alas limas. Berarti kita kurangi dengan luas alas yang tertutup limas. 6 dikalikan perseginya tadi panjang sisinya adalah 16, berarti 6 kali 16 kali 16 dikurangi dengan luas alas limas. Untuk limasnya ini memiliki alas persegi juga. Ini ya, ada informasinya di sini. Kubus dan limas persegi. Jadi alas limasnya juga bentuknya persegi. Nah, alas dari limasnya ukuran sisinya itu tadi 12. Berarti ini 12 kali 12. 6 kali 16 kali 16. Kalau kita hitung itu hasilnya sama dengan 1536. Dikurangi 12 kali 12 itu 144. 1536 kalau dikurangi 144 itu sama dengan 1392. Nah, ini bagian yang bawah yang bentuknya kubus. Sekarang kita hitung luas permukaan yang bagian atas. Yang bagian atas ini merupakan segitiga bentuknya. Segitiga dengan alas 12 sama dengan PQ yang 12, tingginya itu sama dengan TU 10. Jadi yang atas itu luasnya sama dengan 4 kali luas segitiga. Luas segitiga itu bisa kita tentukan dengan rumus alas segitiga dikalikan tinggi segitiga dibagi 2. Nah, yang ini bisa kita sederhanakan. 4 bagi 2 itu 2. Jadi ini 2 dikalikan alas dari segitiganya tadi sama dengan PQ ini. Nih, PQ. Jadi alasnya 12, tingginya 10. Sama dengan 2 kali 12 kali 10. 2 kali 12, 24 kali 10, 240. Maka, untuk luas seluruh permukaan mainan, itu bisa kita tentukan dengan menjumlahkan yang bagian atas tadi 240, ditambah dengan yang bagian bawah 1392. Kalau kita jumlahkan, itu sama dengan 1632 cm pangkat 2. Jawabannya yang D. Nomor 29. Akuarium A berbentuk prisma dengan alas segitiga siku-siku sama kaki, berisi air setinggi 36 cm. Untuk tinggi airnya 36. Berarti sekian. Tinggi airnya ini 36. Akuarium B berbentuk balok kondisi kosong tanpa air. Jika semua air di akuarium A dipindahkan ke dalam akuarium B, maka tinggi air dalam akuarium B
yang ditanyakan adalah tinggi air dalam akuarium B. Jadi kita fokusnya ke akuarium B dulu. Akuarium B bentuknya balok. Kita ingat, untuk menentukan volume dari sebuah balok itu perlu kita kalikan panjang, lebar, dan tingginya. Karena yang dicari adalah tinggi, maka bisa kita tentukan tinggi ini dengan membagi volume balok dengan panjang kali lebarnya. Nah, karena baloknya tadi diisi air dari akuarium A, maka volume baloknya itu pasti sama dengan volume air dari prisma segitiga. Jadi volume baloknya nanti bisa kita ganti dengan volume prisma segitiga dibagi panjang kali lebar. Volume prisma segitiga. Prisma bisa ditentukan volumenya dengan mengalihkan luas alas dan tinggi. Luas alas kali tinggi. Alasnya bentuknya segitiga, berarti untuk menentukan luasnya kita gunakan rumus luas segitiga. Luas segitiga itu kan alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya, karena di sini untuk alasnya segitiga siku-siku sama kaki, berarti alasnya 12, tingginya juga 12. Untuk volume prisma tadi, alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya 12 kalikan 12 dibagi 2. Ini untuk luas alasnya. Kalikan tinggi prismanya. Tadi ketinggian air pada prisma segitiga itu 36 ya. Jadi ini masih kita bagi dengan panjang kali lebar dari baloknya. Kita lihat untuk panjangnya di sini 18, lebarnya 6. Kita langsung gantikan ke sini. Panjangnya 18, lebarnya 16. Nah, untuk menyederhanakan perhitungan, kita sederhanakan dulu. Untuk operasi perkaliannya ini 36 dibagi 2 itu 18. Ya. Nah, yang ini bisa kita sederhanakan juga 18, kalau bagi 18 itu 1. Nah, 12 dan 16. 12 kalau dibagi 4 itu dapat 3. Kemudian 16 kalau dibagi 4 itu dapat 4. Nah, yang ini juga 12 dibagi 4 itu 3. Nah, maka untuk tingginya sudah ketemu nih, 3 kali 3. 3 kali 3 itu sama dengan 9. Maka untuk tinggi air dalam akuarium B itu sama dengan 9 cm. Jawabannya yang A. Nomor 30, perhatikan gambar. Terdapat segitiga ABC yang kongruen dengan segitiga PQR. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Kita diminta menentukan pernyataan mana saja yang benar. Kita perhatikan untuk segitiga ABC dan PQR kongruen, berarti sama persis. Maka kita tentukan dulu sisi mana yang sama panjang, kemudian sudut mana yang sama besar, sehingga nanti kita menentukan panjang dari masing-masing sisinya ini bisa lebih mudah. Ingat bahwa sisi-sisi yang menghadap sudut yang sama besar, maka panjangnya sama. Berarti di sini kita lihat yang ini, yang B, yang ada tanda lingkarannya ini. Berarti B ini kan menghadap sisi 2X tambah Y. Dengan demikian, yang di segitiga PQR yang menghadap sudut dengan tanda lingkaran, ini kan artinya sama. Berarti di sini sisinya juga panjangnya 2X tambah Y. Kemudian untuk sisi di depan sudut yang ada tanda ini, itu panjangnya 12 cm. Nah, sementara di segitiga PQR ini, yang ada di depan sudut dengan tanda lengkung ini adalah sisi QR. Maka QR itu panjangnya sama dengan 12. Terakhir, berarti di depan sudut yang tidak ada tanda apa-apanya ini, besarnya X tambah Y. Yang ada di segitiga PQR, ini panjangnya 8. Berarti X tambah Y itu sama dengan 8 nilainya. T ini sama. Nah,
Karena kita belum tahu nilai X dan Y-nya, sementara untuk menentukan panjang sisi-sisi ini, kita perlu menentukan X dan Y. Kita bentuk dulu persamaannya. Untuk persamaan yang pertama tadi berarti 3x dikurangi Y itu sama dengan 12. Persamaan yang kedua, tadi berarti ini yang X, di X tambah Y sama dengan 8. X tambah Y sama dengan 8. Nah, untuk koefisiennya ini sudah ada yang sama, yakni Y, tapi tandanya beda, yang satu negatif, yang satu positif. Maka biar tereliminasi, ini perlu kita jumlahkan persamaannya. 3x ditambah X itu 4x. 12 ditambah 18 itu 18, bukan 18. Ini 8. Ini tadi 8 ya. Jadi 12 tambah 8 itu 20. Maka nilai X sama dengan 20 dibagi 4, 5. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X-nya sama dengan 5. Maka untuk pernyataan yang pertama itu salah. Kita pilih pernyataan yang kedua. Kemudian yang selanjutnya pernyataan 3 itu berkaitan dengan panjang BC. BC berarti yang ini. BC besarnya X tambah Y. BC sama dengan X tambah Y. Nilai X-nya 5, Y-nya belum tahu. Y-nya itu berapa? Kita hitung nilai Y dari, oh ya, nilai X dan Y tadi itu sudah tahu, justru nilai X dan Y-nya itu kalau dijumlah tadi kan sama dengan 8. Jadi nilai X tambah Y itu sama dengan 8 langsung. Malah bisa kita tentukan langsung 8. Berarti kalau X tambah Y 8, X-nya 5, berarti Y-nya ini 3. Nah, tapi tidak kita perlukan informasi ini karena sudah kita dapatkan jawabannya, yakni pernyataan yang benar adalah 2 dan 3. Nah, berarti jawabannya C.